kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, di masa pandemi hari ini tetap harus semangat, tetap harus berpikir positif, kita harus terus bergerak demi kehidupan kita harus menjadi lebih baik. Nggak perlu panjang lebar, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang pengusaha muda inspiratif. Beliau bergerak di bidang bisnis pendidikan. Beliau adalah Coach Nyoman Sukedana. Hey, oh gini boleh. Coach, lupa nih soalnya nih. Lagi masa pandemi COVID ya kan. Tetap pengennya salaman sahabat seruput. Jadi thank you Coach Nyoman udah hadir sebagai bintang tamu di acara Ngopi Seru. Acara ini kenapa kita nyari Coach Nyoman? Jadi ternyata Coach terkenal. terkenal ternyata di Seantero Bali. Jadi banyak anak muda itu minta, Bro Rio tolong dong kalau bisa hubungkan untuk Coach Nyoman mau jadi bintang tamu, karena banyak orang yang mau belajar Coach terkait hospitality, terkait marketing sama Coach. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh Coach, kita ada ritualnya, yaitu tos ngopi. Karena nama acaranya Ngopi Seru Coach. Siap. Semoga sehat selalu Coach. Ya sahabat seruput, kopinya Coach Nyoman di Elizabeth International enak banget. Oke, Coach. Kita awalnya mau nanya nih sama Coach ya. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman dari sahabat seruput. Coach ini seorang yang masih muda banget, kelahiran 81. Gimana sih ceritanya awal mula tertarik? Sekarang usia berarti 39 ya Coach ya? 39. Bisa berpikir, oke, saya mau bisnis di bidang pendidikan. Ya, cerita berarti ya? Iya, harus cerita. Dulu saya tidak pernah berpikir untuk masuk ke ranah pendidikan. Tetapi dulu pengennya setelah lulus SMA itu kerja di sektor pariwisata. Karena kerja di sektor pariwisata menurut saya itu keren. Saya dengar-dengar ada saudara gitu ya yang kerja di sektor pariwisata dapat gaji, dapat tipping, dapat servis dan sebagainya. Pulang-pulang ya lumayan dapat duit gitu. Jadi orientasinya sebenarnya simple awalnya. Dan semenjak saya lulus kuliah gitu ya, saya kebetulan dulu kuliahnya ngambil 2 program sekaligus. Jadi saya lulus dapat 2 gelar pada saat itu. Tapi entah kenapa pada saat itu saya ada kerinduan untuk kembali pulang gitu. Saya pengen kembali pulang, justru saya nggak kerja di perhotelan. Saya sempat bekerja di industri perhotelan untuk beberapa lama, tetapi saya sangat tertarik untuk pada saat itu kenapa saya ingin kembali pulang dan meng-create suatu usaha gitu. Dan dulu Coach kuliah di mana? Saya kuliah di salah satu sekolah perhotelan di Bali pada saat itu, ya, tepatnya di STP Nusa Dua Bali. Nah, dan ketika saya balik ke kampung saya pada saat itu mendirikan kursus bahasa Inggris. Saya mendirikan kursus bahasa Inggris di kampung nih, ya. Dan tahun berikutnya nggak sampai 1 tahun, 6 bulan berikutnya saya buat kursus itu di Kota Bangli. Di kota nih, di kotanya. Dan terus move lagi ke Gianyar saya buka. Jadi sebenarnya dari gunung tuh, dari gunung bergerak menuju ke kota. Terus tahun berikutnya kita ada di Denpasar. Nah, ketika saya ada di Denpasar, saya mencoba untuk belajar banyak tentang ilmu franchise. Jadi saya mengikuti banyak sekali workshop franchise sehingga kursus bahasa Inggris saya ini dengan cepat bisa menyebar hampir ke seluruh Bali. Berarti singkat cerita tuh kursus akhirnya dengan Coach Nyoman dibikin franchise. Saya bikin franchise dan ada di seluruh Bali. Luar biasa, laku. Laku di keras. Umur muda, laku keras. Keren. Jadi pada saat itu saya udah dekat dengan Asosiasi Indonesia Franchise Association, ya teman-teman senior di sana, karena saya kejar kemana-mana belajar tentang how to franchise our business gitu. Nah, 2008 saya berencana untuk expand kursus bahasa Inggris ini ke seluruh Indonesia. Tetapi pada saat itu ada opportunity saya untuk membangun sebuah kampus perhotelan. Dan saya membuka kampus perhotelan ini yang di Gianyar, di salah satu tempat kursus saya yang di Gianyar. 2009 beroperasi dengan jumlah siswa 114 siswa pada saat itu.
2010 saya membangun lembaga pendidikan perhotelan ini di Denpasar. Di 2009 yang awalnya kursus saya itu namanya British Plus International BPI gitu ya. 2009 itu rebranding menjadi kampus perhotelan menjadi Elizabeth International. Dan ketika itu saya memutuskan memiliki sebuah pilihan. Saya lanjutin lembaga kursus saya ini atau saya fokus. Dan pada saat itu saya memilih untuk fokus. Fokus di bisnis pendidikan pariwisata. Oke. Ya, dan namanya Elizabeth International. Nah, penting nih. Termasuk saya sahabat seruput. Kenapa namanya harus Elizabeth International? Karena pasti dikit-dikit pasti nyenggol ada nama kata pariwisata. Kenapa, Coach? Ceritanya gini. Ini Bro Rio adalah orang yang ke-1000 sekian yang bertanya seperti itu. Setiap orang baru ketika bertanya ke saya, kok namanya Elizabeth International? Iya, benar. 2009 saya melihat peta kampus-kampus perhotelan itu namanya banyak singkatan. Iya. Saya nggak sebut lah ya, tapi ada namanya berbasis pada singkatan atau akronimnya. Akronim lah ya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ketika itu saya berpikir kita harus melakukan sebuah branding approach dari sisi naming, dari sisi pendekatan sebuah nama ke masyarakat. Dan pada saat itu saya nggak mau membuat akronim seperti itu. Jadi saya brainstorming ada 7 nama dan yang kepilih Elizabeth International. School of Hospitality pada saat itu namanya, dan kata internasional itu kita perjuangkan banget sampai akhirnya kita bekerja sama dengan banyak sekali lembaga-lembaga internasional dan saat ini kita bekerja sama dengan Ahle USA dan banyak sekali lembaga-lembaga internasional karena ternyata nama itu berpengaruh gitu. Setelah 2009 kita memakai nama Elizabeth International dan lahirlah lembaga-lembaga baru dengan nama-nama yang ngikutin yang serupa, mungkin terinspirasi dengan tempat Coach. Betul. Nah, Coach, umur 2009-2010 artinya muda banget, sekitar 27 tahun ya. 27 tahun kok nekat? Artinya gini, nggak gampang loh umur 27 kamu menjadi seorang pemimpin, buka sekolah ini, ya kan, mengendalikan banyak orang, memanage dengan, ya saya tahu pengalamannya pasti belum banyak. Apa yang membuat seorang Coach Nyoman tuh berani hari itu? 2005 saya awal 2005 saya menggeluti profesi sebagai business coach. Oke. Saya mengikuti berbagai sertifikasi business coach dan saya mendapatkan banyak insight. Nah, ketika itu saya berpikir menggali passion itu jauh lebih penting gitu ya. Dan ketika saya menyelami diri saya, passion saya adalah memang di sharing knowledge, yaitu lembaga pendidikan adalah salah satu sesuatu yang inspirasi yang sangat melekat dalam diri saya. Tokoh-tokoh yang menginspirasi Elizabeth International justru bukan lahir dari lembaga pendidikan. Oke. Ya, salah satu tokohnya ada Anya Roddick, the founder of Body Shop. Oke. Kita terinspirasi dengan Isaac Tigret punyanya Hard Rock dan Häagen-Dazs dan lembaga perusahaan-perusahaan besar itu menginspirasi kita di Elizabeth International, sehingga campaign yang kita bangun juga adalah campaign yang lebih soft sebenarnya. Nah, ketika kembali ke pertanyaan Bro Rio tadi, kenapa saya nekat gitu? Sebenarnya nggak nekat ya. Passion itu menggerakkan kita itu beyond limitation gitu. Yes. Karena ketika kita passion di dalam satu hal itu, udah nggak ada istilah waktu, nggak ada istilah keterbatasan, semuanya harus menjadi satu kesatuan power yang utuh. Yeah. Kalau Anthony Robbins bilang awaken the giant within kan, seperti itu. Jadi sebenarnya karena didrive oleh passion, tenggelamlah di dalam passion itu, dan ternyata ketika saya pada saat itu berpikir passion ini bukan sesuatu yang inti, ternyata ada sesuatu yang lebih dan dalam daripada itu, yaitu calling, keterpanggilan. Iya. Dan saya memang benar-benar menemukan keterpanggilan saya di bisnis yang saya geluti itu, yaitu bisnis sharing knowledge, yaitu bisnis pendidikan. Dan ketika itu ternyata orang melihat, oh ya, saya 27 tahun, kok mampu ya? Jawabannya yaitu from passion to calling itu tadi. Oke. Oh, luar biasa. Ya, untuk sahabat seruput, para generasi muda milenials, jangan pernah ragu kalau Anda mau membuat sebuah usaha atau membuat segala sesuatunya, kalau itu panggilan Anda atau passion Anda, seperti tadi Coach Nyoman bilang, action, lakukan. Nah, Coach, waktu awal mulai, saya tahu Coach, kenapa saya panggil Coach? Karena beliau dulu adalah seorang Coach sahabat seruput di bidang marketing. Pertanyaan saya menarik begini,
seringkali kan pada saat memulai susah banget untuk nyari siswa. Karena kalau lembaga pendidikan itu adalah bisnis kepercayaan, sama seperti saya di bank. Kalau saya nggak percaya, bagus nggak, jangan sampai nanti ternyata saya nggak dapat apa-apa. Gimana waktu awal, kalau kita nggak ngomong hari ini, kalau hari ini gampang lah nyari siswa untuk Elizabeth. Gimana awal, apa yang dilakukan seorang Coach Nyoman untuk menggrab atau nge-track orang mau jadi siswa? Gini, kita harus mengetahui posisi kita. Kalau kita beranjak pada Sun Tzu, teorinya Sun Tzu ya, kenali dirimu, kenali musuhmu. Nah, pada saat itu saya mengenali diri saya, infrastruktur saya itu sederhana banget. Satu bangunan kecil, yang fasilitasnya masih kosong, nggak ada apa-apa. Dan ketika itu saya harus dihadapkan dengan sebuah peta kompetisi yang cukup ketat, boleh dikatakan ketat ya. Tetapi saya berpikir kalau saya head to head dalam hal kompetisi ini melawan infrastruktur to infrastruktur, saya kalah. Yes. Jadi harus ada wow faktor yang lain yang membuat orang itu merasa wow masuk ke Elizabeth International pada saat itu. Nah, apa itu? Itulah pentingnya mengetahui sisi-sisi branding dalam hal ini. Jadi nama Elizabeth International tahun 2009 itu memiliki sebuah daya tarik magnetik yang luar biasa pada saat itu. Karena mungkin dianggap orang, dari luar nih atau betul. apa. Dan ketika itu nobody knows, yang punya itu adalah orang Bali, gitu ya. Saya pikir, orang mikir, ini Elizabeth International, kampus dari mana ya? Brand dari mana ya? Justru dan memang saya dikiranya bukan punya Coach Nyoman hari itu. Dan memang saya memang tidak menonjolkan personal branding pada saat itu. Yang saya menginginkan adalah lembaga ini dikenal oleh masyarakat. Dan ketika itu, tahun pertama saya mendapatkan 114 siswa. Lumayan. Bagi saya besar. Lumayan. Bagi saya besar untuk sebuah lembaga baru. Nah, dari sana saya mulai memetakan lagi. Saya mulai melihat niche market saya di mana. Saya mulai memetakan positioning saya dan membuat market segmentation, dan yang terpenting adalah membuat diferensiasi. Yes. Diferensiasi antara lembaga saya dengan lembaga existing yang sudah ada, bahkan sudah lama ada. Dan ketika itu kita terus-terusan bergelut di bidang bergelut dalam sisi konten dan juga konteks kita. Di tahun kedua kita dapatkan 360 siswa. Di tahun kedua, 2000. Double pada saat itu, lebih ya. And then berikutnya ke angka 700 dan selanjutnya adalah di angka yang memang sesuai dengan target kita. Menarik tadi Coach ngomong tentang diferensiasi, competition. Hari ini sekali penerimaan murid Elizabeth International itu udah menyentuh angka 1000 lebih ke atas, right? Apa yang membedakan hari ini antara Elizabeth International dengan kompetitor yang lain yang sejenis? Pertanyaannya menarik. Ini harus kita lihat dari awal kita berdiri ya. Yes. 2009 itu eranya adalah era konteks, era kemasan. Iya. Sehingga approach kita 2009 itu adalah bagaimana mengkemas Elizabeth International, brand kita, mengemas. Sampai dengan tahun 2014-2015, akhirnya sesuatu yang sifatnya visual bisa ditiru. Iya. Siapa aja bisa ikutin. And then itu terjadi di semua bisnis, bukan hanya bisnis pendidikan. Apapun bisnisnya, konteks itu adalah sesuatu yang sangat mudah ditiru. Dan 2016 itu eranya berubah. Kalau di awal kita sebutnya content is only basic, context is the winning formula. Yes. Content itu basic kok. Yang menjadi winning formula yang membuat kita menang itu adalah kemasannya. 2015 sampai saat ini itu berubah. Content is the new context. Isi kita, produk kita itu adalah kemasan yang baru. Jadi kalau orang sebelum membeli sesuatu, mereka harus go in depth dulu, melihat ini benar nggak sih. That's why Anita Roddick dengan Body Shop-nya itu sangat-sangat bisa menjadi sustainable product. Padahal kita nggak pernah lihat iklannya di TV, nggak pernah dengar di radio, nggak pernah beriklan kalau pakai krimnya dia langsung putih dalam 1 minggu, nggak pernah kan? Nggak pernah. Karena dia mempertahankan sisi kontennya, story-nya, experience dan sebagainya dia pertahankan. Dan Elizabeth International, kalau berbicara winning strategi saat ini, Elizabeth International sangat fokus dari sisi konten. Jadi konten kita diperkuat oleh konten-konten internasional, kurikulum dan sebagainya. Coach Nyoman, kalau kita tadi ngomong menarik, tadi paparan dari Coach adalah content is a new context.
Nah, berarti kan yang bagian dari konten itu adalah materi apa yang diberikan Ya. kepada siswa. Yang kedua adalah output. Kalau siswa udah lulus dari sini, pasti dia harus beda dengan dari tempat lain. Apa sih yang ngebedain Elizabeth International dengan yang lain? Ya, awalnya berdiri Elizabeth International itu kan sebuah lembaga training center, Yes. college. Ya. Tetapi saat ini Elizabeth International menemukan bentuk barunya. Bentuk baru. Jadi Elizabeth International ini sebagai sebuah hub. Oke. Ya, hub adalah tempat berkumpulnya banyak sekali resources yang masuk ke Elizabeth International. Kita punya regular class di kelas training center kita. Tetapi kita sekarang diperkuat oleh American Hotel and Lodging Education Foundation. Oke. Kita menjadi hanya ada 2 di Indonesia dan kita menjadi salah satu dari global academic partners-nya Ahle USA, Oke. di mana semua kurikulum kita itu berasal dari Ahle. Oh, artinya diserap dari sana, Diserap ke dari sini. sana, Oke. dan disertifikasi dari Ahle. Dan ini hanya ada 2 di Indonesia, gitu. Nah, terus yang kedua, kita menjadi hub dari beberapa lembaga-lembaga yang melihat Elizabeth International ini bagus, memiliki keseriusan dalam menggarap dunia training dan education ini, sehingga mereka tertarik menjadikan kita partnership. Oke. Jadi kita menjadi hub saat ini ya. Terus yang selanjutnya adalah kita lagi mendevelop e-campus. E-campus ini adalah program di mana masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses pendidikan dan pelatihannya Elizabeth International dari mana saja, kapan saja, Tanpa harus ke sini. tanpa harus ke sini kalau mereka mengambil program yang pure online. Oke. Tapi mereka juga bisa mengambil program yang blended atau hybrid learning yang kita sedang konsep Oh, saat artinya ini. mereka ada sebagian waktu mereka luangkan Mereka ke sini. luangkan ke sini, dan yang selain itu mereka stay di rumah untuk belajar mandiri. Seperti itu. Nah, terkait dengan kurikulum, memang kita ini sangat diperkaya oleh kurikulum-kurikulum internasional. Tetapi kurikulum internasional ini kita inline-kan dengan kurikulum nasional kita. Sehingga lulusan kita itu akan tersertifikasi dari American Hotel and Lodging Education Foundation. Oke. Ya, terus juga akan tersertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Iya. Jadi ini menjadi sebuah elaborasi, menjadi sebuah diferensiasi, Nilai plus dia dong. nilai plus, diferensiasi yang berasal dari sebuah value yang serius, bukan diferensiasi yang hanya dari sebuah kemasan. Kalau kita membuat sebuah produk bisnis dan diferensiasinya hanya dari kemasan kita saja, itu tidak kuat. Nggak kuat. Tetapi kalau diferensiasinya lahir dari sebuah value, dari sebuah konten yang memang benar-benar kita inject sesuatu yang berkualitas, itu akan sangat kuat. Oke, ngomong value. Ini adalah sebuah tiap perusahaan punya coach value-nya. Tapi kadang cuma pajangan. Value-nya ini 2 sampai 5 poin. Tapi saya mau nanya adalah bagaimana pemikiran dari seorang coach Nyoman menginjek atau menanamkan value untuk Elizabeth International agar tereksekusi dalam hari demi hari dijalani. Ya, value itu kan harus diterjemahkan ke dalam sebuah budaya. Yes. Ya. Jadi kalau kita melihat, contoh misalnya, kenapa saya arahnya karena kita sangat terinspirasi dari Body Shop, dari Haagen-Dazs. ya, dari Haagen-Dazs seperti itu. Saya melihat bahwa value itu bukan perjuangan yang bertujuan untuk membangun citra, tetapi value ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri pengusaha itu sendiri dan juga dalam diri seluruh timnya. Dan inilah yang akan bertransformasi menjadi brand karakter. Kalau misalnya kita COVID misalnya, terus tiba-tiba kita nyumbang ini, dan selesai. Itu tidak bisa menjadi value dan tidak bisa menjadi brand karakter. Tetapi ketika kita COVID-19 dan kita turun tangan, tetapi itu menjadi kebiasaan kita dari sebelum kejadian itu ada, itu adalah value-nya. Nah, Anita Roddick value-nya adalah dia itu memulai bisnisnya dengan membuat boreh, kalau orang Bali bilang, rempah di rumahnya untuk kebutuhan dirinya dan untuk keluarganya. Dan saking cintanya dengan kebutuhan natural seperti itu, singkat cerita bertransformasi menjadi perusahaan yang sangat besar. Tetapi ketika perusahaannya menjadi besar, apa value yang ditanamkan di sana? Tetap saja, walaupun sekarang Body Shop dibeli oleh perusahaan, ya, tidak lagi mungkin murni yang dimiliki Anita Roddick. Tapi apa yang menjadi bargaining power ketika transaksi itu ada? Anda tetap saja tidak boleh mengambil bahan baku dari negara-negara yang sudah maju. Anda tetap harus mengambil bahan baku dari mana? Dari Indonesia untuk kopinya, dari Sumatera, dari India untuk beberapa buah dan sebagainya. Negara-negara yang benar-benar membutuhkan, dari Afrika.
ya, itulah value. Yes. Jadi ada sesuatu budaya yang kita tanamkan secara terus-menerus, intens, konsisten, dan sustainable. Itu akan menjadi value dan bertransformasi menjadi brand karisma. Artinya brand karisma itu seperti ini. Ketika kita datang dari Gianyar ke Nusa Dua, melihat di perempatan jalan ada McD. Iya. Tiba-tiba ada pertengkaran di mobil antara ibu dan anak. Ibu, McD. Terus anaknya bilang, McD. Ya, ibunya bilang, enggak, nanti mam sayur aja biar sehat. Kenapa bisa brand hanya huruf M itu bisa membuat sebuah pertengkaran yang begitu hebat dalam mobil? Kuat. Karena bertransformasi dari sebuah budaya menjadi brand karisma. Ada karisma di dalamnya. Brand itu memiliki karisma, memiliki insight ketika orang lihat ini kok menarik. Nah, apa brand karisma yang masuk ke dalam huruf M itu adalah cleanliness, kecepatan, dan berbagai hal Dan yang dilakukan oleh McD. Dan begitu juga kita akan adopsi value-value seperti itu, pola value itu ke dalam perusahaan kita. Jadi value-nya Elizabeth International itu apa? Kalau marketingnya nggak pernah hard selling, selalu soft selling, tidak menggunakan proses marketing yang push ya, tapi lebih ke campaign approach. Jadi campaign itu mengajak, lebih mengedepankan ke lifestyle. Yes. Kita nggak pernah mengatakan Anda lulus dari Elizabeth International bisa menjadi ini, bisa bekerja di sini, nggak pernah. Anda lulus dari Elizabeth International, Anda akan memiliki kompetensi ini. Anda akan menjadi manusia yang lebih profesional. Apa yang Anda dapatkan ketika ke Elizabeth International, Anda akan mendapatkan gaya hidup yang baru. Jadi model ini adalah model campaign, bukan model marketing atau hard selling, enggak. Bukan masalah, itu bagian dari marketing, tapi bukan hard selling, tetapi campaign. Nah, kita melihat perusahaan-perusahaan besar yang bisnisnya didrive oleh campaign yang bagus, menjadi perusahaan yang bagus. Iya, betul. Contohnya ada General Electric, GE, iya, ada Apple, Microsoft, dan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya, semuanya memberikan value dibanding dengan menonjolkan apa yang mereka miliki. Iya, atau kekuatan dari produk yang akan dia jual. Oke. Nah, Coach, hari ini udah 2 bulan terakhir ini pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia dan merubah bisnis plan, merubah kehidupan banyak orang loh, Coach. Termasuk dalam bisnis hospitality. Banyak yang dirumahkan. Banyak yang akhirnya terpaksa kerja shift. Termasuk ke dunia kuliner. Intinya semua turunan yang berkaitan dengan pariwisata. Seorang coach Nyoman ngelihat apa sih yang harus dilakukan? Oke. Udahlah, cukuplah 1 minggu, 2 minggu kita aduh kok kayak gini ya, meratapi diri tanda kutip lah. Tapi apa sih yang harus ke depan dilakukan? Ya. Kita melihat COVID ini bisa melihat dari 2 sisi ya. Oke. Kalau bencana, selalu kita bisa lihat ada krisis ya, ada opportunity. Iya. Tapi itu tatanan teori. Kenyataannya kita sulit semua nih sekarang. Oh, sulit semua. Sulit semua. Termasuk saya di bank juga sulit, Coach. Sulit semua. Tapi yang kita lihat bahwa kalau kita melihat Bali identik dengan pariwisata, dan sekarang industri yang paling terkena imbasnya adalah pariwisata. Virgin Air. Sejago apapun ini nggak bisa juga. Bahkan tadi pagi saya melihat artikel Virgin Island itu mau dianggunkan ke pihak pemerintah untuk mendapatkan pinjaman, ya kan? Banyak hal yang membuat kita ini mendadak bukan hanya parno, tapi memang menghadapi sebuah keadaan yang sangat-sangat sulit sekali. Tetapi saya yakin, industri pariwisata memang industri yang fragile, industri yang sangat rentan. Tetapi setiap kejadian selalu mampu dilewati oleh industri ini. Benar. Nah, tetapi ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Memang sebenarnya secara preventif, kita harus membangun nilai-nilai entrepreneurship. Kalau dari awal-awal kita gengsi-gengsian, ketika kita harus diberhentikan dari tempat kerja, dan untuk jualan pun kita malu. Tetapi kalau memang jiwa entrepreneur kita melekat dalam diri kita dan terbangun, kita selalu ada momen untuk mencari exit strategi. Otak kita selalu berpikir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita create sesuatu? Entah itu jualan kek, entah itu membuat produk online kek, entah itu kita membuat konten yang kalau profesi kita sebagai seorang trainer dan harus stay home, harus membuat konten yang harus di-deliver dengan berbagai platform yang sudah ada, ya seharusnya kita bisa survive. Semua orang bisa survive. Berarti intinya semuanya ada di mindset? Ada di mindset. Cuman sekarang yang paling penting katanya dari foundernya Alibaba, si Jack Ma,
Jangan ngomong untung rugi deh sekarang. Yang penting sehat. Sehat aja itu udah profit, ya kan? Yes. Tetapi itu harus dicari insight-nya. Maksudnya bukan berarti kita nggak kerja, bukan berarti kita nggak ngelakuin bisnis kita. Kita harus cari alternatif demi alternatif. Untuk survive. Untuk survive. Untuk mempertahankan tim kita tetap bisa bekerja. Tetapi jangan melulu ngomongin profit. Karena saat ini adalah bagaimana kita survive, and then setelah itu kita mendapatkan insight pelajaran dari COVID-19 ini, and then kita bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang mampu berdiri dalam kondisi yang new normal nanti. Justru malah akan lebih strong. Akan lebih strong. Kalau dapat insight yang benar. Betul, karena COVID-19 ini kan ada ambiguity dan uncertainty ini. Benar. Ada semuanya ambigu, nggak jelas nih. Nggak jelas. Ketika kita terbiasa menghadapi ketidakjelasan ini, and then kita akan yakin kok ke depannya ketidakjelasan ini menjadi suatu yang normal. Setiap saat menjadi nggak jelas. Dan setiap saat harus kita ready untuk itu. Nah, lebih tajam nih. Udah dapat. Dengan kondisi yang tadi Coach bilang new normal. Pandemi COVID. Apa yang dilakukan Elizabeth International? Ya, Elizabeth International, COVID-19 ini membuat kita tuh jauh lebih hektik. Tim kita nggak tidur-tidur. Oke. Tim kita nggak tidur-tidur selama COVID-19 ini. Apa yang kita sedang create ini sesuatu yang sebenarnya kita ingin blast nanti. Tetapi kita sedang menyiapkan sebuah platform yang begini. Saya ingin menyampaikan, sebelum COVID-19 ini, ketika kita ngomongin online learning, ini kan sesuatu yang huge, keren. Yes. Iya nggak? Keren ada online learningnya. Tetapi COVID-19 membuat image online learning menjadi jelek. Biasa aja. Iya. Bukan biasa saja, jelek. Kenapa? Karena ada perusahaan, institusi yang awalnya belum pernah menyentuh online itu, tiba-tiba mengatakan sekarang online. Padahal online cuma pakai WhatsApp. Bener. Dan itu bukan sistem online yang dimaksud dengan online learning. Iya. Dan apa yang terjadi? COVID-19 membuat mendegradasi yang sebelum online itu menjadi sesuatu yang keren dan apa yang kita lakukan karena kita sudah memprepare diri kita jauh-jauh hari untuk menjadi lembaga yang go online, go digital. Tiba-tiba kita dihadapkan seperti ini, kita menjadi biasa-biasa saja. Nah, tetapi kita nggak patah arang nih. Yes. Jadi tim kita ini siang malam sedang bekerja menyiapkan segala sesuatunya untuk membangun sebuah platform. Kebetulan kita juga menggunakan server yang sangat-sangat mumpuni dari Amazon, ya, AWS. Dan juga kita mendapatkan support dari salah satu learning management system yang sangat terpercaya yang digunakan oleh lembaga-lembaga besar di dunia. Dan kita lagi concern untuk prepare semua bentuk materi-materi, mengconvert semua materi offline kita ke materi online, and then setelah COVID-19 ini kita siap dengan new normal kita. Nah, Coach, kalau lihat dari perjalanan tadi, hampir udah 10 tahun, apa sih momen terberat seorang Coach Nyoman Sukadana membawa Panji Elizabeth International bisa sampai hari ini? Mempertahankan spirit tim untuk tetap responsif terhadap perubahan. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena sometimes kita ngerasa nyaman, sometimes apa benefit yang kita tawarkan yang melebihi lembaga lain tawarkan, dan setelah kita tawarkan secara konsisten justru itu membuat sebagai sesuatu yang sudah biasa. Sesuatu yang sudah biasa dapatkan tidak lagi menjadi sebuah motivasi. Nah, oleh karena itu perjalanan terberat itu sebenarnya adalah menjaga konsistensi tim itu untuk selalu peka terhadap perubahan, bergerak bersama perubahan, dan tetap responsif terhadap perubahan itu. Nah, kalau dikembalikan ke pribadi seorang Coach Nyoman Sukadana, kalau anak buah kan enak dapat spirit dalam tanda kutip bensinnya dari Coach. Kalau Coach, kalau lagi pada saat kondisi lagi down, nggak mungkin nggak, ya kan pasti ada saat hektik banget, aduh kayaknya ribet banget di dunia. Apa yang bisa bikin akhirnya oke, aku bangkit lagi, semangat lagi, kita jalan lagi? Ini mungkin jawaban yang kurang bisa mewakili banyak orang ya. Tetapi apa yang saya lakukan adalah, kalau saya menghadapi kondisi seperti itu, satu, saya suka traveling. Oke. Traveling bagi kebanyakan orang itu overhead ya. Tapi bagi saya, traveling itu aset, investasi. Karena selalu dapetin sesuatu yang baru. Jadi saya setiap tahun ngajak tim saya, dari tim admin sampai dengan board of director, saya selalu jalan-jalan ke luar negeri. Keren. Selalu, asal achieve target. Selama ini selalu achieve target sih ya. Selalu ajak ke luar negeri, bukan untuk hanya jalan-jalan, tetapi saya ingin membuka wawasan mereka. Let's see, apa yang bisa kita lihat dari dapat ide baru. Ide baru.
di luar. Tidak bisa harus dideskripsikan. Tetapi ketika kita pulang, mereka menjadi kaya terhadap ide-ide itu. Dan saya menjadi lebih ringan. Apa yang saya ingin sampaikan sedikit, mereka udah paham. Seperti Oke. Tadi udah ngomong bisnis nih, udah ngomongin value, udah ngomongin mau ke depan Elizabeth International. Di depan tuh ada foto keluarga, Coach. Apa sih makna keluarga bagi seorang Nyoman Sukadana? Iya, makna keluarga itu bagi saya sangat dalam ya. Satu, karena di sana tempat rumah untuk memaafkan sebenarnya. Saya mungkin tidak punya banyak waktu, mungkin tidak terlalu banyak untuk di rumah karena dengan segala macam kegiatan. Tetapi di satu sisi keluarga ini adalah spirit sebenarnya. Saya ada 4 anak dan juga ini menjadi sebuah spirit bagi saya untuk menatap masa depan bahwa apa yang harus saya lakukan harus benar-benar memiliki legacy untuk mereka. Dan saya rasa bahwa semua ini tidak bisa lepas dari peran keluarga. Nah, ngomong legacy, ngomong masa depan. 5-10 tahun ke depan mau dibawa kemana sih oleh Nyoman Sukadana, Elizabeth International? Ya, masa depan itu misteri ya. Yes. Tetapi sepanjang kita melakukan yang terbaik saat ini, kita pasti akan menemukan 5 tahun ke depan kita ini bakalan menjadi sebuah institusi yang besar. Luar biasa. Ya. Apa yang kita lakukan yang terbaik saat ini pasti akan menjadikan sesuatu yang besar ke depannya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saat ini, pasti akan menjadi biasa-biasa. Kegiatan A, hasilnya pasti A. Untuk mendapatkan hasil B, kita harus mengubah polanya. Betul. Dan kapan kita mengubah itu ya saat ini. Oke, Ya. Terakhir Coach. Tiga kata atau 3 hal yang harus dilakukan untuk anak muda, khususnya generasi muda Bali, ya kan, untuk menjadi seorang pengusaha atau profesional muda yang sukses. Sukses itu relatif, tapi bagi kami sukses itu penting sebagai goal. Apa sih Coach yang harus dilakukan? 3 kata nih. 3 kata. Iya, 3 hal. Versi Nyoman Sukadana. Miliki investasi. Investasi itu dibagi ke dalam 3 kata tadi. Oke. Investasi skill, investasi pengetahuan, dan investasi sikap. Memiliki investasi. Kedua. Itu 3 itu maksud saya. Oke. Memiliki skill, pengetahuan, dan sikap. sikap behavior. Yang baik. Thank you Coach untuk Terima kasih. waktunya. Ya, sahabat seruput, demikian hari ini episode Ngopi Seru bersama Coach Nyoman Sukadana. Semoga bermanfaat, semoga sahabat seruput mendapatkan insight, pencerahan bagaimana untuk menatap masa depan, bagaimana apa yang harus dilakukan ke depan. Terakhir saya ingatkan, ini yang di bawah sini, di samping kopi saya ya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah sini. Ditunggu juga like-nya, ditunggu juga komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Untuk masukan-masukannya juga, sehingga acara Ngopi Seru akan semakin bagus, akan semakin berkembang untuk memberikan manfaat bagi semua orang. Coach, kita tos ngopi, kita tutup. Saya doakan selalu sukses untuk Coach dan keluarga besar Elizabeth International. Oke, Thank you. sampai jumpa.